akan membahas salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu analisis pekerjaan dan jabatan. Apa itu analisis pekerjaan dan jabatan? Analisis pekerjaan adalah proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan tanggung jawab, tugas, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Sedangkan analisis jabatan berfokus pada kedudukan atau posisi seseorang dalam organisasi, termasuk wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerjanya. Mengapa analisis pekerjaan dan jabatan itu penting? Yang pertama, memahami peran dan tugas. Analisis pekerjaan dan jabatan memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran dan tugas setiap posisi dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kinerja organisasi. Dengan memahami persyaratan pekerjaan, kita dapat membuat strategi yang lebih efektif, menetapkan tujuan kinerja yang jelas, dan memberikan pelatihan yang relevan. Di sini saya akan membahas tentang karir pegawai. Karir pegawai merujuk pada perjalanan profesional seorang individu dalam dunia kerja. Ia mencakup berbagai pengalaman, peran, dan tanggung jawab yang dijalani dalam suatu organisasi atau bidang pekerjaan. Karir pegawai biasanya dimulai di posisi awal dan sering berjalannya waktu. Individu tersebut dapat berkembang melalui promosi, pelatihan, dan peningkatan keterampilan. Dalam perjalanan karirnya, seorang pegawai dapat mengalami perubahan posisi, memperoleh sertifikasi atau pendidikan lanjutan, serta mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan karirnya. Materi selanjutnya yaitu Sistem Kompensasi Aparatur Sipil Negara atau ASN di Indonesia. Pertama-tama mari kita bahas dasar hukum Sistem Kompensasi ASN di Indonesia. Sistem kompensasi ASN diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kompensasi ASN terdiri dari beberapa komponen, yaitu gaji pokok, tunjangan, fasilitas, dan jaminan hari tua atau pensiun. Pemerintah Indonesia mendorong sistem kompensasi berbasis kinerja yang mengaitkan langsung kinerja pegawai dengan kompensasi, termasuk penghargaan dan sanksi. Namun sistem ini menghadapi tantangan seperti disparitas antar daerah, tingginya biaya penerapan, dan perlunya perbaikan penilaian kinerja. Upaya penyempurnaan terus dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya kita beralih ke materi evaluasi dan penilaian kinerja. Penilaian kinerja sendiri adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja seorang pegawai atau individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di tempat kerja. Adapun tujuan dari melakukan penilaian kinerja yaitu yang pertama, memantau dan mengevaluasi kinerja, yang kedua meningkatkan motivasi, dan yang terakhir mendukung pengembangan pegawai untuk melakukan pencapaian potensi penuh. Selanjutnya ada tantangan dalam penilaian kinerja. Yang pertama subjektivitas, yang kedua kurangnya transparansi, dan yang terakhir perbedaan perspektif tentang kriteria dan penilaian yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Kita beralih ke materi yang terakhir, yaitu monitoring dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara. Monitoring adalah proses pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan aparatur sipil negara untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi potensi masalah, dan memastikan bahwa program kerja berjalan sesuai rencana. Dan evaluasi sendiri adalah proses penilaian sistematis tentang hasil program dan kegiatan ASN untuk mengukur keberhasilan, mengidentifikasi kelemahan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Adapun tujuan dari monitoring dan evaluasi kinerja ASN yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja ASN, yang kedua memastikan akuntabilitas, yang ketiga meningkatkan efisiensi, dan yang terakhir mendorong inovasi bagi ASN dalam mengembangkan ide-ide baru. Demikian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat.